Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Nama saya Fitzan Syakbari dan ini adalah narasumber saya untuk wawancara Madura Studies. Baik, di sini saya untuk mewawancari Anda sebagai narasumber mengenai peribahasa Madura atau Caoca. Untuk Caoca pertama yakni La'ala saya kata acara. Bagaimana pemahaman Anda terkait peribahasa ini? Menurut pemahaman saya terkait peribahasa ala saya ketejeran ya, itu sama seperti peribahasa sudah jatuh di timpa tangga. Nah, itu kan kita kan kalau kuda itu kan kalau nendang itu kan sakit ya. Nah, ala ini kayak kita ini udah jatuh masih ditendang sama kuda. Nah, jadi kayak jatuh lebih sakit lagi seperti itu. Jadi apakah peribahasa ini berkaitan dengan tradisi atau budaya Madura? Menurut saya kalau untuk peribahasa ini tidak hanya melulu untuk tradisi Madura, tapi juga bisa digunakan untuk seluruh etnis. Karena peribahasa ini universal. Semua orang kan udah kadang juga ada yang udah jatuh masih ditimpa tangga lagi seperti itu. Kalau untuk peribahasa ini apakah cocok dengan karakteristik masyarakat Madura? Apakah berhubungan atau berkaitan mungkin? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau dikaitkan dengan tradisi. Nah, kembali lagi ke karakter ini. Yang saya bilang tadi bahwa tidak hanya untuk masyarakat Madura, tapi juga bisa untuk seluruh etnis. Jadi, untuk peribahasa ini tidak sama sekali yang namanya mengidentifikasi karakter masyarakat Madura. Jadi lebih ke universal. Iya, untuk umum semua orang. Apakah ada peribahasa tambahan mungkin? Ada kayak gini, beling ka ocena. Link ke Ocena. Iya. Beling ka ocenan itu seperti anak, entah itu anak kecil ataupun yang sudah beranjak dewasa, tapi dia itu ngelemes. Ngelemes itu kalau di bahasa Indo tuh kayak nakal gitu, nggak bisa dikasih tahu seperti itu. Jadi apa maunya dia ya terserah dia. Baik, untuk peribahasa yang kedua yakni orang laki mata carok, orang bini mata RMB. Bagaimana pemahaman Anda terkait peribahasa ini? Menurut pemahaman saya terkait peribahasa ini itu kan orang laki mati acarok, yang artinya orang laki-laki itu matinya karena acarok itu kan ya. Nah, di sini posisi carok di sini itu untuk mempertahankan harga diri karena sudah diinjak-injak. Nah, sebelum itu untuk di carok ini pasti kalau di dulu ya zaman dulu itu pasti adanya yang namanya perjanjian terlebih dahulu. Nah, nanti ketika salah satu ada yang kalah ya sudah kalah, dan nanti pun yang kalah ini jika nantinya salah satu ada yang meninggal ya sudah konsekuensinya itu. Beda halnya dengan perempuan. Mengapa di peribahasa ini kalau rembine itu mati rembit? Karena yang namanya melahirkan kan kita pasti menggunakan seluruh tenaga ya Mas ya. Mempertahankan nyawa gitu. Iya. Nah, maka dari itu untuk menghasilkan, maksudnya untuk melahirkan keturunan dari suami ya. Maka dari itu kita harus berbuat setenaga kita. Ya walaupun nanti mungkin resikonya akan kehilangan nyawa seperti itu. Jadi apakah peribahasa ini sangat terikat dengan tradisi masyarakat Madura atau yang carok mungkin itu? Kalau saya bilang ini ada kaitannya ya, karena ini hubungannya dengan kan orang Madura itu sangat amat menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Apabila harga dirinya terinjak-injak, maka mereka akan tidak segan-segan untuk membunuh. Seperti itu. Jadi tentunya berkaitan juga ya dengan karakteristik masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi harga diri tersebut. Iya, yang seperti saya yang bilang tadi ya Mas ya, bahwasannya kalau laki-laki itu kan pantang sama yang namanya malu ataupun harga dirinya terinjak-injak. Orang Madura itu kan keras. Maka dari itu mereka itu sangat anti sama yang namanya diolok-olok. Baik, terima kasih. Iya, Apakah ada peribahasa terkait tambahan mungkin? ada nampak jeren apa jungan. Pak saya namanya. Nah, nampak jeren apa jungan itu kalau diartikan ya, itu kan kita kalau naik kuda itu kan enak ya Mas ya. Apalagi dipakein payung. Nah, jadi artinya nampak jeren apa jungan di sini yaitu kita itu sudah mendapatkan kenikmatan ditambah sama nikmat yang lain. Jadi double gitu Mas.
Iya. Untuk peribahasa ketiga yakni kenenga-kenenge, lakona-lakone. Bagaimana pemahaman Anda terkait peribahasa ini? Pemahaman saya terkait peribahasa ini yaitu lakona, lakone, kenenga, kenenge. Nah, lakona, lakone, kenenga, kenenge itu maksudnya di sini apa yang sudah jadi tanggung jawab kita ya sudah kerjakan. Di mana tempatnya kita bekerja, di mana tempatnya seharusnya kita, ya sudah kita di situ saja. Nggak usah kita berpindah-pindah ataupun yang namanya kita mengganggu aktivitas ataupun kegiatan orang lain. Seperti itu karena apabila kita sudah punya urusan nih, terus atau orang lain juga punya urusan, terus kita juga ikut campur, kan kegiatan kita ataupun aktivitas kita juga gak akan selesai. Iya, jadi terganggu. Iya, seperti itu. Jadi apakah peribahasa ini terkait dengan tradisi atau budaya masyarakat Madura? Seperti peribahasa yang pertama tadi ya. Iya. Nah ini untuk khususnya lebih universal, lebih umum karena nggak hanya orang Madura aja yang digambarkan dengan peribahasa ini, tapi semua orang masyarakat di Indonesia itu bisa digambarkan dengan peribahasa. Jadi masyarakat Madura ini membuat peribahasa untuk universal Iya, secara benar. global berdasarkan pengalaman pribadi mungkin. Benar. Apakah ada peribahasa tambahan yang perlu saya ketahui? Ada seperti gini, kesa kemparana budi. Nah, maksud peribahasa di sini itu tutur kata kita mencerminkan perilaku kita. Kadang kan ada yang terkadang anak-anak yang mulutnya itu kayak sembarangan, ngomongnya gini-gini ya, pasti itu perilakunya juga akan ikut jelek karena mereka itu pasti mengikuti gaya yang tidak benar seperti itu. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Iya, contoh nih kayak kita berada di lingkungan pesantren, otomatis kan tutur kata kita akan baik, tingkah laku kita pun juga akan baik. Terima kasih. Iya. Untuk peribahasa terakhir yakni toju pasepa akaca patepa. Bagaimana terkait pemahaman Anda terhadap peribahasa ini? Pemahaman saya terhadap peribahasa toju pasepa ngocak patepa ya. Nah itu maksudnya gimana ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita itu harus rundingkan bersama-sama, kita harus selesaikan bersama-sama dengan kepala dingin, dengan bermusyawarah. Dan juga tentunya dengan kata-kata yang benar, tidak boleh ada kata yang mengejek, mengolok-olok ataupun menggunakan kalimat yang kotor. Jadi kurang lebih seperti musyawarah ya? Iya, seperti itu. Tapi saat di musyawarah ini harus ada perjanjiannya juga. Karena nggak mungkin dong kita melakukan sesuatu tanpa ada perjanjian. Seperti itu. Jadi apakah peribahasa ini terkait dengan tradisi atau budaya masyarakat? Sepertinya tidak ya Mas ya. Soalnya kembali lagi ini universal kembali, umum. Jadi ya bisa digunakan, bisa menggambarkan semua orang. Apakah peribahasa ini berhubungan dengan karakteristik masyarakat Madura yang kayak itu tinggi terhadap harga diri atau tubuh gigi atau mungkin? Menurut saya enggak sih Mas ya. Soalnya ya ini juga bisa menggambarkan semua orang gitu. Etnis dari Sunda pun atau dari apapun juga bisa kok menggunakan peribahasa ini. Baik, apakah ada peribahasa tambahan terkait peribahasa ini? Iya. Tingkat ya. Ada. Ulang-ulang dari pertanyaannya. Apakah ada peribahasa tambahan yang perlu saya ketahui mungkin? Ya, ada. Contohnya itu seperti gini. Caca pasaran. Caca pasaran. Caca pasaran di sini itu bermaksud kepada orang yang mulutnya itu bicara sembarangan, selalu bicara kotor, selalu nggak pernah, intinya kalau bahasa kita nih kayak nggak pernah difilter seperti Toxic itu. ya? Iya bener, selalu ngucapin orang, selalu ngata-ngatain orang seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu Anda dan terima kasih juga sudah berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber